Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syariful Ramadan, mahasiswa dari PS Perbankan Syariah Mekah. Sini saya kembali lagi menjelaskan materi tentang praktik kebijakan moneter Islam dari mata kuliah Ekonomi, Moneter dan Keuangan. Praktik kebijakan moneter Islam adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan ataupun ke arah yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter Islam itu harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Kebijakan moneter Islam, kebijakan moneter dalam Islam berpihak ataupun berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu sebagaimana dengan kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT dan Allah lah yang pemilik yang absolut ataupun tidak bisa diganggu gugat. Dan manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi ini, tapi bukan pemilik sebenarnya, hanya saja sebagai titipan. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia itu ada karena atas seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip dasar dari kebijakan moneter Islam ini adalah landasan filosofis dan operasional yang didasarkan pada nilai-nilai syariat, yaitu adanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Salah satu pilar utama dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan riba ataupun bunga. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sejarah kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Meskipun sistem moneter formal belum terbentuk pada masa Rasulullah SAW, prinsip-prinsip dasar kebijakan moneter Islam sudah diterapkan. Rasulullah menggunakan dinar dan dirham, menekankan keadilan dalam transaksi, melarang melarangnya adanya riba dan mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, namun berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Di zaman Abu Bakar Siddiq, beliau menjaga amanah dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau menyusun sistem administrasi keuangan secara rapi, memperkuat fungsi Baitul Mal dan menyalurkan dana secara efisien untuk kepentingan umat. Di zaman Utsman bin Affan, beliau memperluas sumber pendapatan negara dan mulai mencetak mata uang Islam sendiri. Dan yang terakhir di zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menegakkan integritas fiskal dan memperkuat distribusi kekayaan secara adil meski banyak menghadapi konflik politik. Nah, tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengatur ketersediaan dana atau uang dan juga suku bunga dalam sistem konvensional atau melalui pembiayaan syariah bebas bunga dalam sistem ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dan yang kelima ataupun yang terakhir yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan, baik dengan pengawasan terhadap sektor perbankan maupun melalui penyediaan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kebijakan praktik moneter Islam di masa sekarang, terutama di Indonesia dalam konteks modern. Pertama kali praktik ini ada di Indonesia itu
sejak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992. Sistem keuangan syariah mulai tumbuh dengan menerapkan prinsip bagi hasil ataupun profit and loss sharing, serta menghindari riba, boror, dan mesyir. Bank Indonesia kini telah mengembangkan instrumen kebijakan moneter syariah seperti SBIS, GWM Syariah, dan FASBIS, serta operasi pasar terbuka berbasis suku untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tantangan utamanya itu meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum optimal, serta perlunya penguatan sistem bagi hasil dan kepatuhan syariah. Kebijakan moneter syariah modern menekankan sinergi antara sektor real, sosial, dan moneter, serta menempatkan uang sebagai alat tukar untuk mendorong terjadinya produktivitas, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat, bukan sebagai komoditas untuk dispekulasikan. Nah, itu saya materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.